Ada yang komen gini di video saya yang ngebahas tentang insider trading. Jadi ada yang ngasih rekomendasi beli saham dan hoki aja gitu, tiba-tiba diakuisisi sama Jarum. Tapi di video kali ini saya nggak akan bahas tentang komentar ini ya. Yang saya akan bahas apa dampak insider trading terhadap investor dan juga terhadap perusahaan. Kalau yang komentar ini, ya kalian bisa komen di bawah ya. Kira-kira menurut kalian seperti apa? Seperti yang saya jelasin di video sebelumnya, bahwa insider trading itu kan tindak pidana dalam pasar modal. Nah, kenapa seperti itu? Ya karena memang akan berdampak signifikan terhadap investor dan juga perusahaan. Saya mulai dari dampak pada investor. Investor akan merasa nggak adil ya, karena ibaratnya ada yang curang, dia dapetin informasi lebih dulu sebelum diekspos ke publik. Atau biasanya ada yang punya informasi lebih detail yang benar-benar itu datanya konfidensial, nggak diekspos ke publik. Kalau untuk investor yang dapat informasi dari insider, udah pasti seneng ya, karena dia bisa tahu harga sahamnya itu bakal naik atau bakal turun. Tapi untuk investor yang nggak punya informasi insider trading dan melihat ada praktek insider trading, itu udah pasti investor tersebut akan menarik diri dari perusahaan itu ya, karena jadinya udah nggak percaya lagi terhadap perusahaan itu. Dampak lainnya pada investor yaitu adalah rugi karena beli di pucuk. Kalau insider trading itu biasanya dia udah akumulasi saham dari jauh hari sebelumnya, dan pada saat harga sahamnya naik, itu insider akan tahan barangnya sehingga barangnya akan menjadi lebih langka. Kalau udah langka, ya pasti harga sahamnya akan naik drastis. Kalau saran saya, dalam kondisi kayak gini, sebaiknya ya nggak usah beli saham ya. Karena itu hanya tinggal menunggu waktu di mana para insider ini akan taking profit dan itu sahamnya akan jadi turun. Biasanya turunnya tuh drastis banget dan akhirnya retail yang akan jadi korban. Selanjutnya adalah dampak bagi perusahaan. Yang udah pasti dampaknya adalah resiko reputasi. Karena perusahaan ini akan dipertanyakan kenapa bisa informasi-informasi yang sifatnya belum dipublikasi itu udah bocor duluan. Atau mungkin juga ada data-data konfidensial yang bisa bocor ke publik. Kalau investor di Indonesia mungkin belum terlalu concern ya tentang hal ini. Tapi kalau udah masuk ke investor luar negeri atau investor asing, itu mereka akan concern terkait dengan tata kelola perusahaan. Atau biasa disebut dengan good corporate governance. Kalau saya sendiri menghindari ya perusahaan-perusahaan yang terindikasi ada insider trading. Karena ada 3 kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan benar, berarti bakal untung. Tapi kalau yang kedua, misalkan salah, bakal jadi rugi. Atau yang ketiga, beli di pucuk. Atau beli di harga yang paling mahal, dan udah itu nggak pernah naik lagi ke situ harganya. Dan untuk ngebuktikan 2 hal yang tadi, itu ada harga yang mahal buat dibayar. Itu tadi penjelasan saya tentang insider trading. Kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa follow dan like. Dan di sini saya akan membahas tentang gaya hidup frugal atau sederhana dan juga literasi keuangan yang nggak diajarin di sekolah. Bersama saya, Randy.